malaikat maut udah mau mencabut nyawa dari bocil gemoy ini, tapi karena dia terlalu gemoy, malaikat maut jadi nggak tega. Di sini si bocil nanyain apa yang dia lakukan, tapi malaikat maut pura-pura nggak tahu apa-apa. Sampai tiba-tiba si malaikat maut mulai terharu. Dia kasihan banget dan nggak jadi menghabisi nyawa si bocil. Tapi tiba-tiba saat dia melepaskan bocil tersebut, bocil itu malah tertabrak kereta dan meninggal. Ternyata nggak ada yang bisa melawan takdir. Dan bocil itu dengan senang hati mau berteman dengan malaikat maut untuk datang ke surga. Karena di bumi dia itu sangat kesepian. Dan menurut si bocil lebih baik dia meninggal daripada dia merasakan kesepian terus-menerus. Di dunia ini ternyata nggak ada lagi yang namanya listrik, semua hal diganti sama bensin. Jadi kalau kamu mau nyukur kumis atau nyalain komputer, apapun yang kamu lakukan itu memakai bensin. Bahkan kalau masak aja pakai bensin, udah nggak pakai listrik sama sekali. Tapi karena pakai bensin, semuanya itu jadi serba lama, nggak secepat kalau mereka pakai listrik. Dan semua udara itu jadi bau banget karena bau bensin jadinya. Ternyata video ini membuat kita sadar kalau listrik itu sangat penting di hidup kita dan kita tetap harus menghemat listrik. Karena ketika listrik gak ada, kehidupan manusia juga akan benar-benar berbeda. Bocil ini mau lomba lari, tapi dia gak mau juara 1, maunya juara 3. Si bocil benar-benar pingin banget punya uang lebih karena dia pingin membelikan sepatu untuk adiknya. Tiba-tiba dia bilang ke adiknya, sekarang di sekolah ada perlombaan, dimana kalau dia menang lari, dia bisa membelikan sepatu untuk adiknya karena hadiahnya itu adalah sepatu. Akhirnya si bocil ini berusaha banget untuk adiknya, tapi sayangnya dia malah dapat ke juara pertama. Di situ dia malah sedih banget karena cuma juara ketiga doang yang mendapatkan sepatu. Tapi tiba-tiba ayahnya yang mengalami kesusahan juga telah membelikan sepatu untuk kedua anaknya ini. Ternyata walau seorang anak udah berusaha, tapi dibaliknya ada seorang ayah yang lebih berusaha untuk kebahagiaan anaknya. Raksasa batu ini menahan batu yang udah mau masuk ke kota manusia, tapi tiba-tiba batunya malah digelindingin gitu aja. Jadi awalnya di sini ada raksasa batu yang benar-benar baik banget. Dia itu biasa selalu menolong manusia supaya manusia itu selalu selamat. Tiba-tiba saat lagi ngerapiin batu yang dia rapiin itu mau jatuh ke kota manusia. Di situ dia langsung tahanin dong batunya supaya nggak menghancurkan kota manusia ini. Tapi tiba-tiba pantatnya dia nggak sengaja ngancurin satu gedung manusia yang membuat para manusia langsung marah dan mukulin si raksasa batu ini. Sampai akhirnya karena sakit hati udah dipukulin, si raksasa batu langsung menggelindingkan batunya ke kota manusia. Karena dianggap manusia itu pada nggak tahu diri banget, udah diselamatin malah nyerang balik. Cowok ini langsung telepon temennya yang punya lari tercepat di dunia untuk menjalankan misi rahasia. Tapi misi rahasianya ternyata cuma ngambilin PR untuk anaknya yang ketinggalan. Tapi temannya baik banget, dia pun langsung dengan sigap mengantarkan PR tersebut ke anak temannya tadi. Tapi tiba-tiba teman yang larinya cepat ini mendapatkan masalah. Dia nggak bisa masuk ke kantor karena di kantornya lagi ada masalah dan banyak wartawan. Sehingga temennya jadi membantu dia juga dong. Karena temannya yang tinggi ini terkenal dan merupakan atlet basket, akhirnya para wartawan jadi gagal fokus mau meliput dia. Dan temannya bisa masuk ke kantornya dengan tenang. Itulah gunanya teman guys, saling bisa diandalkan. Semua profesor sengaja membuat mobil yang tahan banting sama amarah dari cewek. Jadi pas mobil ini selesai dibuat langsung dibanting pintunya, ditendang rodanya, dan juga dipukul kap mobilnya. Ternyata itu semua untuk ngetes kekuatan dari mobil ini yang sering dipakai oleh pacar-pacar yang pacarnya itu pada slebeu, yang suka banting pintu, tendang roda, dan juga mukul kap mobil. Ternyata banyak banget cowok-cowok yang punya permasalahan sama mobilnya yang hancur karena cewek-ceweknya pada sangar banget kalau lagi marah. Sehingga sekarang udah punya mobil yang baru, mereka bisa punya pacar, sesangar apapun mobilnya nggak akan ada masalah. Cowok ini menemukan lubang ajaib di mana dia bisa mendapatkan apapun yang dia mau di lubang tersebut. Jadi awalnya cowok ini lagi lembur, tapi tiba-tiba mesin fotokopi di kantornya itu rusak. Dan tiba-tiba ada kertas yang isinya kayak lingkaran hitam. Ternyata lingkaran hitam itu adalah lubang. Dimana lubang itu ajaib banget, kalau kamu tempelin ke suatu benda, kamu akan bisa menembus kaca apapun dan mendapatkan barang yang kamu mau. Di sini si cowok langsung pikir kalau dia mau masangin lubangnya itu untuk mengambil uang dari bosnya yang ada di brankas. Tapi karena dia serakah, dia pingin uang lebih banyak, dia masuk dong ke dalam brankasnya. Tapi tiba-tiba kertas itu jatuh dan membuat si cowok udah gak bisa keluar lagi untuk selama-lamanya.
Cowok ini badannya itu isinya besi semua sehingga dia susah banget masuk pesawat. Setiap dia lewat mesin pengaman, dia itu jadi bunyi-bunyi. Karena di bagian mukanya aja besi banyak banget. Di bagian dadanya juga ada besi dan juga di bagian perut. Bahkan di bagian itunya juga ada besi guys, sampai bunyi-bunyi. Ternyata sebenarnya satpamnya udah tahu kalau misalkan dia itu memang banyak banget tindik-tindik di badannya. Tapi satpamnya sengaja godain cowok ini karena ternyata dia suka sama cowok tersebut. Serem banget ya guys. Tiap hari cowok ini selalu ganti-ganti warna botol supaya botolnya warnanya sama cewek yang dia taksir di kereta. Bahkan dia itu sampai beli beberapa botol supaya samaan terus, tapi tiap hari warnanya selalu beda. Karena ceweknya tuh ganti warna dan dia bingung harus pakai warna apa supaya bisa sama. Sampai akhirnya si cowok udah pasrah banget deh. Dia udah gak mau duduk deket cewek ini lagi. Tapi tiba-tiba ceweknya yang deketin dia dan hari itu botolnya dia lagi sama warnanya. Ternyata selama ini si cewek cuma pura-pura cuek doang. Padahal sebenarnya dia mantau nih usaha dari cowok ini. Ternyata gak ada hasil yang mengkhianati usaha ya. Pasangan ini setiap hari selalu teriak-teriak sampai tetangganya itu capek banget dengar mereka. Padahal sebenarnya mereka cuma ngomong kalau mereka itu pingin sarapan dan sarapannya pingin omelet. Tapi apapun yang mereka ngomong, mereka selalu pakai urat ngomongnya. Bahkan kalau mereka saling sayang, mereka juga tetap pakai urat ngomongnya. Kalau si suaminya bilang kalau suaminya cinta banget sama istrinya dan dia mau kasih bunga, dia pun juga tetap teriak-teriak. Ternyata pasangan ini memang pasangan yang unik. Mereka itu walau bahagia dan gak marah, mereka tetap nadanya itu teriak-teriak. Tapi sebenarnya mereka itu saling sayang satu sama lain. Kalau kalian punya nggak temen yang kayak gini, yang kalau ngomong nadanya keras padahal sebenarnya mereka saling sayang? Kasir supermarket ini benar-benar kena mental banget karena harus ngadepin pelanggan yang super pelit. Bahkan di sini si kasir bilang kalau kamu mau plastik harus tambah lagi, uang cuma berapa perak doang. Akhirnya si pelanggan itu nekat, dia nggak mau pakai plastik sama sekali. Dia pakein semua belanjaannya, bahkan susu aja ditumpah ke celananya supaya dia itu bisa membawa belanjaannya tanpa harus membeli plastik. Karena dia menganggap supermarket ini memang pinter-pinternya aja mau merampok dia. Jadi ia lebih ingin mempermalukan dirinya sendiri dengan berdandan seperti itu daripada harus bayar berapa perak doang. Tentara ini mau nembak wanita yang bawa-bawa bayi karena masuk ke areanya dia. Tapi pas dia ngomong sama wanita itu nggak takut sama sekali dan tetap jalan aja walaupun udah diancam bakal ditembak. Hal itu membuat tentaranya jadi kena mental dong. Apalagi si wanita dengan santainya berjalan begitu aja dan gak peduli sama dia. Akhirnya si tentara baru sadar kalau dia telah menghabisi semua nyawa musuhnya, termasuk wanita dan bayi yang ada di situ. Sehingga yang tadi dia lihat itu adalah hantu. Dan di sini dia merasa bersalah banget karena telah menghabisi nyawa semua orang.